di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Firman-Mu selalu menuntun kami, ya Bapa di surga, sehingga kami tidak tersesat. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara, kakak adik. Selamat tahun baru. Sebelum dimulai, saya mengucapkan dulu kata maaf dari kami. Walau dari dalam sudah saya ucapkan ya, mohon maaf lahir batin, kalau ada kekurangan, salah, silap dalam kata dan lain sebagainya, ya, mohon dimaafkan saudara. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan khusus bagi 1 Januari ini dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 dan ayat 27. Kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 dan ayat 27. Mari saya undang kita mungkin berdiri seperti biasa dalam pembacaan Alkitab atau firman Tuhan atau kitab Taurat, baik orang Yahudi demikian juga orang Kristen di rumah-rumah ibadat seharusnya dibaca dengan berdiri. Saya mulai dari ayatnya yang ke-26, 22, saudara melanjutkannya. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka mengucapkan namaku atas sejarah, maka aku akan memberkati mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, sebab mereka disebut orang yang diberkati. Tuhan berfirman kepada seorang hamba Tuhan bernama Musa, sudah cukup tua, kepada abangnya yang bernama Harun. Mereka ini keturunan Lewi. Dari 12 suku Israel, ada satu suku dikhususkan yang berhak diangkat menjadi imam, keluarga imam. Dan tugas imam memberkati. Dan banyak tugas yang lain, menerima semua korban dari jemaat. Korban penghapus dosa, korban penghapus kesalahan, dan semua korban tentang syukur. Syukur anak lahir, syukur anak disunat untuk agama Yahudi, syukur pernikahan dan lain sebagainya. Itu diterima semua sama imam, dan imam memberkati setiap yang diberikan. Jadi dalam kitab Bilangan ini banyak sekali ditulis tentang hukum-hukum. Kalau ada orang nyeleweng hukumnya ini, itu ditulis dalam pasal 6 kitab Bilangan. Dan selanjutnya, jadi ada aturan-aturan dan yang menghukum itu dan menentukan apa hukumannya termasuk imam pada zaman itu untuk agama Yahudi atau orang Israel. Nah, tapi Tuhan tidak saja hanya memberitakan tentang penghukuman, tapi dia juga di dalam teks ini adalah tentang ucapan berkat. Di atas judulnya dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ucapan berkat imam. Ucapan berkat imam ini kadang-kadang diucapkan oleh pendeta, tapi ada juga pendeta yang tidak berani mengucapkan ini, apalagi sambil mengangkat tangan, karena merasa tidak layak, karena ini diucapkan oleh seorang imam besar. Sehingga berkat-berkat yang lain yang dipakai. Apapun itu saudara, yang memberkati itu adalah Tuhan. Walaupun bisa melalui hamba Tuhan. Jadi ada satu perintah
Tuhan langsung berfirman kepada Musa. Kita tahu suku Lewi, dari suku Lewi itu turun Mesias. Itu sebabnya imam yang sesungguhnya, imam besar adalah Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa perjanjian lama semuanya adalah menggambarkan Yesus Kristus. Kita bisa menemukan Yesus Kristus dalam kitab, mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dalam kitab Kejadian muncul Yesus di mana Allah Bapa menutup bagian tubuh daripada Adam dan Hawa karena mereka telanjang. Mereka berusaha menutupi kesalahannya, tubuhnya karena berdosa, sehingga mereka merasa telanjang. Mereka mengambil daun-daun ara menutupi bagian tubuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Namanya daun menjelang siang kering dan rontok, tidak bisa menutupi. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih mengambil domba, menyembelihnya, berdarah-darah, mengambil kulitnya, dan menutupi dengan sempurna. Itulah pertama kali ada pengorbanan, penyelamatan, menggambarkan korban Yesus, anak domba Allah, dengan darahnya dikorbankan dan boleh ditutupi segala dosa Adam dan Hawa. Nah, dari keturunan mereka itu ada Musa, ada Harun abangnya, diurut-urut lahirlah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah imam besar. Dan Yesus Kristus datang meninggalkan hukum Yahudi. Dia memberi keselamatan bukan karena lagi pengorbanan. Melakukan ini sebab sudah sempurna pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita diselamatkan oleh iman percaya. Kalau di perjanjian lama mereka merasa diselamatkan, diampuni oleh pengorbanan. Tetapi Musa mengatakan tidak hanya pengorbanan, kita harus percaya kepada pengampunan daripada Allah itu. Nah, kembali ke teks ini, kenapa harus dikatakan? Katakan sama dia supaya mereka mau memberkati jemaat yang datang beribadah. Dengan catatan, jemaat yang datang beribadah di bait Allah. Jadi berkat itu tidak diberikan ke pribadi-pribadi sembarangan. Di dalam konteks seorang imam mengerjakan tugas keimamannya. Itu sebabnya penting kita pergi ke gereja, dan kalau boleh, kecuali terpaksa kebelet, saudara jangan pulang sebelum doa berkat. Sebab itu kunci daripada satu ibadah. Dalam ayat ini dikatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Kenapa sampai ke anak-anaknya? Kenapa tidak hanya bapaknya aja Harun sebagai imam besar? Sebab yang melayani menjadi imam itu mesti suku Lewi. Bapaknya Lewi, bapaknya marganya A, anaknya marganya A. Dan kalau ayahnya berhalangan, anaknya menjadi imam, itu diajari. Wajib hukumnya harus menjadi imam. Sehingga dikatakan, katakan kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Beginilah kamu harus memberkati. Siapa yang memberkati? Ya, Harun dan anak-anaknya. Jadi berkat itu melalui imam itu, kamu harus memberkati. Jadi ucapan yang diucapkan oleh seorang imam itu mesti kita aminkan, mesti kita terima. Harus kamu memberkati. Jadi satu pesan tidak saja menghukum, tapi juga menerima berkat itu penting. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Jadi memberkati melalui kata-kata. Jadi kata-kata kita dalam hidup ini, saudara, harus berusaha berisi kata-kata yang memberkati. Banyak orang, saudara, karena kata-kata yang menyakitkan bisa terjadi sampai ke pembunuhan loh. Kita banyak baca berita seperti itu karena sakit hati, rela membunuh dengan sadis karena sakit hati, sampai ada yang dibunuhnya itu dicor, di septic tank dikatakan, macam-macam cara, ada dimutilasi dan dibuang karena sakit hati.
Sakit hati sepele karena kata-kata. Bahkan ada berita anak rela membunuh orang tuanya karena sakit hati. Omongan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita semua ya, jaga tutur kata kita. Apa berkat itu? Ini berkat ini nanti akan kita lihat ada 3 bagian, saudara. Memberkati artinya melepas sesuatu, memberi sesuatu. Saudara, memberi itu tidak selalu tulus kalau manusia. Ada pemberian daripada suami ke istri bisa tidak tulus. Demikian sebaliknya. Ada pemberian orang tua ke anak bisa tidak tulus, bisa diungkit. Pemberian kita kepada seseorang pun bisa tidak tulus. Dan jangan lupa, memberi kepada Tuhan juga bisa tidak tulus. Walaupun prinsip hidup sebagai orang Kristen adalah memberi. Sebab Tuhan katakan lebih berbahagia, lebih diberkati memberi daripada menerima. Sebab ketika kita melepas sesuatu, ada satu kepuasan Tuhan berikan. Aku telah menjadi berkat. Aku telah menolong dia. Satu sukacita besar. Sebaliknya kalau kita menerima, memang terima uang tak lumayan untuk ini. Tapi kita berpikir, aduh, berutang budi juga sama dia ya. Gak enak juga ya. Ada rasa gak enaknya kalau orang kasih. Sebenarnya ada. Jadi saudara, mari kita punya mental memberi. Sebab firman Tuhan katakan lebih diberkati orang yang memberi. Tuhan begitu. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan kasihnya, dia memberikan apa yang kita perlukan. Sementara kita sangat mungkin lupa memberi sama Tuhan, memberi hormat, pujian, sembah. Kalau Tuhan, dia sudah beri banyak hal sama kita di 2024, dan kita tidak bisa balas itu, saudara. Saudara, sekali adalah seorang nenek udah tua, dan karena tuanya giginya semua gak ada lagi. Tapi dia cukup sehat, ceria. Dia punya cucu yang sangat disayanginya. Ini soal topik yang memberi atau memberkati. Anaknya suka kali kacang mente. Saudara tahu kan kacang mente ya? Kacang mente ya? Pernah makan kacang mente? Atau mente pernah? Kalau nggak pernah, beli ada di supermarket. Saudara, dia kepingin kasih kacang mente. Tapi ketika dia pulang, tak ada cucunya, tak kemana. Oh, udahlah, tak usah dikasih sama dia. Pergilah dia. Ada kumpulan ibu-ibu yang biasa dikumpul-kumpul. Nah, seperti itu. Terus dia kasih kacang mente tadi. Mau? Apa itu? Kacang. Baru dari mana? Dari pasar tadi. Wah, beli kacang. Kenapa gak kau makan? Kan sudah tahu gigiku tidak ada lagi. Jadi gak bisa aku makan. Jadi kenapa kau beli kacang? Udah makan saja, aku kasih. Makan. Setelah habis dimakan, kenapa kau beli kacang? Kan gigiku gak ada. Aku tidak beli kacang tadi. Nah, ini kan kacang. Aku beli silver queen. Rupanya coklatnya dimakan, kacangnya dikumpul, itu dikasih. Bekas mulutmu semua. Tapi udah dimakan semua. Enak katanya? Enak memang. Tahu bekas mulutmu. Memberi dengan ikhlas? Halo, tolong jawab itu. Memberi dengan ikhlas? Enggak. Ya ampun. Mungkin kalau kita pun ketahuan seperti itu udah berkelahi. Itu hal memberi. Satu kali terbanglah dari, ini kisah nyata ya, dari Michigan di Amerika, suami istri Ken dan Ruth, mereka rindu mengangkat anak. Mereka terbang sengaja ke Cina. Mereka sudah searching sebelumnya, ada satu yayasan yang memang melayani seperti itu.
Nah, keluarga itu sepakat suami istri terbang dengan harapan akan dapat. Dan sampai di yayasan itu dia melihat banyak bayi. Dan tiba-tiba mereka terpikat ke seorang bayi wanita, bayi perempuan. Bagaimana? Mami suka? Aku suka kali. Nah, papi bagaimana? Ya, dua-dua terpikat ke anak perempuan itu. Kemudian ditanya sama pengurus yayasan tentang anak itu. Siapa anak ini? Langsung diceritakan, kami tidak tahu. Tapi anak ini kami temukan di jembatan yang teramai pada subuh-subuh. Waktu itu belum ramai. Kami temukan anak itu diletakkan di tepi jembatan Broken Bridge di China. Oh, seperti itu. Jadi bagaimana? Bisakah ini kami adopsi? Bisa. Ada dokumen? Ada dokumen-dokumen. Kami mengambilnya tanggal sekian ini. Diperkirakan umur anak itu sekian karena ada catatan. Surat ditemukan. Ada di bayi itu. Ada keranjangnya, ada susu di dalam, dan ada surat. Di surat itu ditulis demikian. Kami sangat mengasihi Muna, tapi karena keadaan mama, papa tidak bisa membesarkanmu. Dan di mana kami meletakkanmu ini setiap awal tahun, seperti tahun baru ini, kami akan datang ke jembatan ini untuk mengingatmu. Siapa tahu kita bisa bertemu. Itu bunyi surat itu. Jadi dikasihlah ya, dokumen itu. Ini Tuan, nyonya, ini dokumen. Dan waktu diangkat anak itu sama keluarga itu dikatakan gini, panggil aku Mami. Demikian sebenarnya si ayah, panggil aku Pak. Mereka senang. Dan anak itu tersenyum, bayi itu. Akhirnya mereka pun dibawa ke Amerika, ke kota Michigan. Ini kisah nyata. Dipelihara anak itu, dibesarkan. Setelah 20 tahun, anak mulai menyadari dia berbeda tampilnya dengan ayah ibunya. Dan dia berani berkata, Daddy, aku siapa sebenarnya? Kenapa aku berbeda di rumah ini? Dia bilang akhirnya, kau sudah dewasa anakku, udah waktunya kami menceritakan siapa dirimu. Tapi ketahuilah, yang kami semua mama papa sangat mencintaimu, sangat. Dan kamu bisa rasakan dari bayi, kalau kamu yang sampai sekarang, cinta kami tidak pernah luntur sama kamu. Tapi karena kamu bertanya itu, papa mama akan ceritakan. Diceritakanlah perjalanan itu. Ada yayasan ini di Cina, gini. Jadi bagaimana? Aku mau pergi ke yayasan itu. Aku mau meneliti, mencari siapa bapak mama biologisku. Ini soal memberi ya. Terbanglah mereka, udah gadis cantik 20 tahun. Sampai di yayasan itu diceritakanlah semua. Persis seperti dalam surat itu. Tahun baru katanya seperti sekarang. Pergilah ke jembatan Broken Bridge. Dulu orang tua itu mama papanya. Seperti dalam surat itu, setiap tahun baru kami berusaha ada. Bayangkan. Dengan harapan bisa bertemu. Setelah 20 tahun, kayaknya ada, jangan-jangan itu anak kita ya. Tapi susah kan, 20 tahun, banyak yang mirip. Seperti itu, saudara yang kasih. Dan akhirnya dicoba cari tahu. Pergilah orang tua aslinya, keluarga Texian, bapak dan ibu.
ke yayasan itu untuk bertanya, apakah ada datang orang mencari orang tuanya di jembatan ini seperti dulu surat kami. Oh ada, mereka lagi mengingat di sana. Ada. Sayalah orang tuanya itu. Oh, kalau begitu kita atur pertemuan. Diatur pertemuan itu. Dan diaturlah hari tertentu, bapak, ibu, keluarga teks yang itu duduk di jembatan itu. Datanglah anak gadisnya dari jauh berjalan. Karena udah dijelaskan, nanti mama bapakmu baju ini, orangnya begini. Jadi kan sebaliknya juga, dari jauh dilihat anak gadis itu ibuku, ayahku. Langsung mamanya lari sekencangnya, masih jauh dia kasih kode. Langsung dipeluknya anaknya beserta dengan suaminya, datang bertemu sambil menangis. Maafkan aku nak, maafkan, dua-dua begitu sambil menangis, saling menangis. Maafkan aku. Itu diliput sama televisi kisah pertemuan itu. Makanya Bapak Gembala tahu dan di YouTube-kan dan ditanyalah dalam YouTube itu kisah itu. Dia berceritalah kepada anaknya dan semua kepemilikan TV di Cina pada waktu itu. Dia berkata demikian, 20 tahun lalu pemerintah Cina mengumumkan hanya satu anak. Hanya satu anak karena terlalu banyak. Semua negara menjadi miskin pada zaman itu. Dan anak kami yang pertama udah lahir sehat. Tapi tanpa kami sadari, ternyata istriku mengandung anak kedua. Kami ketakutan. Sementara ada peraturan bayar denda kalau punya anak kedua pada zaman itu. Ada penalti, ada hukuman dan lain sebagainya macam kesusahan. Mau diaborsi takut dosa. Jadi si ibu pun selalu sembunyi di rumah. Sampailah akhirnya anak itu lahir. Dan kami menjadi bingung. Takut dosa, dibuang bagaimana, mudah-mudahan datang penolong. Si ibu tidak tega melihat anak itu yang baru lahir. Pak, aku tidak sanggup melihatnya untuk diletakkan di jalan. Lihatnya anak itu, bayinya diciumnya sambil menangis. Anak itu tidak mengerti apa-apa. Dan si bapak pun mulai siapkan popok, keranjang, susu, dia gendong anak itu. Dan anak itu diam saja. Diam sepanjang jalan, aman, tenang begitu. Sementara si bapak menangis di jalan itu. Ampuni bapak, ya maafkan bapak, terpaksa anakku. Nanti bapak bisa dipenjara, belum lagi dapat penalti macam-macam hukuman, denda. Peluk anak itu sambil menangis dan akhirnya diletakkan dan dia pun pulang. Dan waktu pertemuan itu mereka katakan, kami mama bapak sangat mencintaimu, tapi kami terpaksa melepas kamu begitu saja. Ampuni kami, ampuni mama, ampuni. Dikatakan di stasiun televisi itu dikatakan begini, 1000 kali, 1.000.000 kali ampun pun kami katakan sama anak kami tidak cukup. Sebab kami telah menelantarkannya sambil menangis, tidak cukup. Tetapi si anak pun berkata, sekian puluh tahun aku bertanya-tanya dalam batin, baru setelah 20 tahun berani bertanya kepada orang tua angkat yang di Amerika, dan sekarang terjawab, aku punya keluarga lengkap, orang Amerika dan di Cina. Saudara, pemberian, kita katakan cinta, tapi kita lepas. Seperti itu. Kita bilang sayang, tetapi kita biarkan. Saudara, pemberian manusia banyak macamnya. Tapi pemberian atau berkat daripada Tuhan itu adalah tulus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kita baca berkat dari Tuhan itu, saudara harus katakan amin. Amin.
Saudara ingin diberkati? Gereja kita ini paling malas bilang amin, padahal itu satu konklusi untuk menyatakan jadi yang diucapkan itu. Itu sebabnya kadang-kadang kita juga agak bego juga ya. Kita sudah lihat kalau gereja tertentu memang ada di amin, tapi selalu juga dikatakan sampai dinyanyikan amin, amin, seolah memohon amin. Kalau kita kan hanya di lagu kan amin, hanya di lagu amin. Jadi harus sering bilang amin. Kalau itu kata-kata yang memberkati, amin, tangkap langsung. Karena amin artinya jadilah seperti itu. Nah, kita lihat berkat itu saudara, yang saudara harus aminkan di tahun yang baru ini. Dimulai dengan berkat. Saudara beruntung yang datang hari ini menerima berkat ini secara kasih. Kita lihat berkat yang pertama melalui ayat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Rupanya saudara, berkat ini mesti ada penyertaannya. Ada orang diberkati, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, tapi tidak dilindungi. Nah, ini dia. Itulah berkat Tuhan. Dia juga memberkati dan melindungi apa yang dia berikan itu. Orang yang diberkati itu dilindungi. Karena memang situasi pada waktu itu bangsa Israel sangat susah. Mereka sangat ketakutan, menderita banyak hal. Tapi karena mereka memang umat pilihan, dan dari keturunan Yahudi itu nanti Lewi itu akan lahir juru selamat, dan berkat itu memang harus diberikan. Karena mereka akan menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat. Amin. Kita diberkati untuk memberkati saudara. Jadi berkat itu perlu kita minta dan perlu kita dapatkan melalui ibadah-ibadah kita. Jadi usahakan jangan lewatkan jam ibadah, sebab ada berkat dan ada perlindungan. Kita bersyukur sepanjang tahun sudah lewat, Tuhan masih pelihara. Dan tahun ini kalaupun ada berita yang menakutkan, firman Tuhan ini pegang, aku diberkati, keluargaku diberkati, anak-anakku diberkati. Tadi sangat diberkati keluarga Om Ben ya. Wah, luar biasa sekali ya. Soalnya istri, ada anak menantu, 2 menantu, semua ya. Cucu pun bahagia sekali. Dan semua melayani saudara. Nggak ada yang lagi bisa. Seperti itu berkat. Dan memohon juga perlindungan saudara. Mari kita di rumah kita belajar menjadi berkat. Jangan satu ibadah, satu enggak, satu jalan-jalan. Mintalah perlindungan daripada Tuhan. Itu berkat yang pertama yang kita bawa di tahun baru ini. Berkat yang kedua yang harus diucapkan. Demikianlah kau katakan, memberkati, dikatakan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi langsung ngomong Harun ke umat yang hari, Tuhan menyinari wajahmu. Jadi semua yang muka jemaat memandang Harun, kata-kata itu sampai ke dalam hati semua yang hadir. Dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Apa artinya? Bagus amin ya. Belum apa ya, jangan harus dibilang amin, nggak gitu, langsung aja bilang sambil gembala berkata-kata. Itu tangkap saja. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Apa artinya Tuhan menyinari? Tuhan menyinari artinya Dia lihat kita, dan wajah Tuhan itu bercahaya, menerangi perjalanan hidup kita. Dia lihat kita. Oh, keluarga ini Dia lihat. Dan kalau Dia melihat, cahaya menerangi kita. Dan kalau kita selalu memandang Tuhan, perjalanan hidup kita yang mungkin gelap, tapi karena ada Tuhan menyinari, kita tidak jatuh. 2025 jangan ada jemaat yang jatuh. Amin. Karena ada sinar itu, kita tahu ini bahaya, ini mengancam. Sinar daripada Tuhan dengan wajahnya. Kalau kita melihat orang yang kita kasih, lihat wajahnya senang kali, kita peluk, kita cium. Kalau kita tahun baru, nggak tahu di tempat yang lain, apa sedang yang kami biasa seperti itu, puji-pujian, penyembahan, yaitu baca satu pasal saja Alkitab, barulah pergumulan satu-satu apa rencana target 2025, begitu. Dan kemudian berdoa bergantian, mendoakan ini, dan selesai itu barulah itu salam dan cium, seperti itu, tanda sayang. Demikian juga Tuhan, Dia menyinari kita dengan wajahnya. Dia tatap orang yang disayanginya, orang yang mau diberkatinya. Itu sebabnya kalau tahun baru atau Natal, kita ingin bertemu dengan orang yang kita kasih, karena kita mau melihat wajahnya. Amin. Amin. Kalau masih hidup orang tua kita di kampung, yakinlah kita ingin pulang kampung. Pasti, berapapun uang pasti berusaha. Kenapa? Melihat apanya? Dompetnya? Wajahnya. Kalau datang, kalau kita peluk dia peluk kita, mencium kita. Kita lihat, kadang-kadang kita sebagai anak atau sebagai cucu digini-ginikan wajah kita. Pernah saudara diginikan? Pernah? Kalau nggak pernah nanti minta orang lain, gini kan aku. Bahaya ya. Itulah baiknya Tuhan sama kita. Dia kenal wajah kita. Sering kita datang ke gereja, Tuhan kenal. Bapak Gembala kalau lama jemaat nggak datang, bisa tiba-tiba nggak kenal, karena begitu. Kau siapa? Jemaat baru? Bukan, mau aku sih ini. Ya nggak kenal lah, lama nggak kelihatan. Ada yang makin ganteng memang, tapi juga ada yang makin jelek. Mudah-mudahan bukan saudara yang makin jelek, karena saudara hadir terus. Amin. Amin. Begitulah Tuhan selalu ingin melihat kita. Dan ternyata, dan kalau Dia menyinari kita, apa yang terjadi? Dia memberikan kepada kita kasih karunia. Amin. Yang tidak mungkin kita dapatkan, kita dapat kasih karunia. Kita bisa berkata, aduh, gak nyangka Bapak kau lulus nama, gak nyangka Bapak kau dapat tunangan calon Hela menantu Bapak sebaik ini. Gak amin? Amin. Lupa ya. Jadi ada kasih karunia, rezeki nomplok. Berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri. Bawalah berkat itu ke rumah masing-masing. Rayakan tahun baru dengan sukacita. Jumpai orang-orang yang saudara jumpai. Sebab wajah saudara yang dikenali akan mendapat berkat sinar daripada Tuhan. Ada pujian, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Kita ada di hari ini di hadirat Tuhan.
dari pagi tadi, tanda syukur kita ada di tahun yang baru dengan sehat. Saat ini ku datang dalam hadiratmu, ku pandang wajahmu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih